Trafficnya agak meningkat Semoga dibandingkan cepat podcast. naiknya. Amin, Semoga amin. cepat Semoga naiknya. cepat didengar oleh Bapak Jokowi gitu Iya, ya. langsung raja terakhir. Raja terakhir ada Bu Megawati. Iya, iya. Ya, gua kira nganggur. Ya kan ini udah simulasi pengangguran setahun. Mau kuliah, persiapan kuliah. Dia mau nyoba dulu. Serius mau nyoba kuliah, dulu. serius. Iya, serius. 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 Hal-hal yang harus dipersiapkan nih buat kuliah. Ya tentu aja ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Apa nih? Ya kayak ya belajar sih. Terus emang apa lagi? Belajar. Nggak capek tuh belajar. Ya maksudnya kalau gak pengen capek ya jangan hidup, Pak. Hidup mah capek. Kalau nggak mau capek jangan hidup, benar-benar. Iya. Man aroda dunya fa alaihi bil Aduh, ilmi berat. wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Jangan nilai orang dari covernya. Hafal hadis lo, gua hafal riwayat. Sumpah dah. Bisa. Paksa aja terus. Walaupun satu ya, hafalnya walaupun tadi doang ya. Iya. Barang siapa yang ingin mengetahui soal-soal tentang dunia, ia wajib memiliki ilmunya. Jadi Iya. ilmu. Mau kaya, ilmunya kudu tahu. Iya. Lu mau ganteng, ilmunya kudu tahu. Skincare plus-nya, Iya. ya kan? Semua ada ilmunya. Ada ilmunya. Mau kayak Nisa Sabian, terkenal misalkan, ada Jadi ilmunya. penyanyi religi. Penyanyi religi, Terkenal. oke, penyanyi religi ya, bukan pelawak. Iya, kan dia bukan Kan pelawak. penyanyi religi kan? Iya, kalau pelawak Sule. Iya, Kang Sule pelawak Sule. baru. Anda oke. Kuliah serius nih, mau kuliah. Ya, nyoba dulu aja, Pak. Emang kenapa? Nggak capek. Gua sendiri capek kuliah, sumpah. Iya. Karena gua nggak masuk PTN. Oh, jadi ngeluh gitu, gara-gara gak keterima gitu. Plus karena nggak keterima, juga ada hal-hal lain sebetulnya ya. Yang harus dipersiapkan kuliah tuh bukan cuma belajar, mental. Oke lah, belajar terus, belajar. Waktu masuk kuliah nanti mentalnya ketemu sama orang-orang baru, aliran-aliran baru, gaya-gaya baru yang dari mulai barat sampai Afrika. Iya. Dari Afrika Tengah sampai Afrika yang dekat jurang. Iya. Ada di yang sono. gak terdata, yang Iya, terisolasi. yang terisolasi ada. Sumpah. Aliran-aliran agama yang absurd ada. Itu mentalnya. Capeknya gue di situ. Hari Senin ke kampus. Kebetulan gue sempat ke kampus ya, walaupun pandemi, sempat ada administrasi segala macam. Senin ke kampus, ada yang datang, selembaran kasih. Kemon, kita masuk ke organisasi mahasiswa aliran kanan. Apalagi nih. Belajar gue tuh kan hari Senin. Hari Selasa gue datang lagi, mau ngembaliin formulir tadi kan, plus formulir. Waktu mau ngasihin, ada orang nyamperin. Organisasi mahasiswa aliran kiri. Waduh, apalagi ini. Hari Rabunya organisasi mahasiswa doang. Terakhir, men. Aliran sesat. Waduh. Kan kanan, kiri, terus aliran apa? Ada yang bahaya. Ada. Aliran dana yang masuk ke kantong-kantong mahasiswa. Aliran dana yang masuk ke kantong mahasiswa selalu saja ada. Itu yang harus persiapan. Jadi gini. Iya, betul. Saat Anda jadi mahasiswa, terus Anda punya kedudukan, duit. Iya. Duit. Ada gitu. Jalan duit ada, sumpah. Belum tahu sih gua. Ya mungkin nggak di semuanya, tapi apa yang gua lihat dan apa yang gua pernah temuin tuh di seluruh bukan di seluruh kampus, di beberapa kampus lah yang ada. Bagi dong. Di beberapa kampus yang ada gitu kan. Ya ntar aja. Di beberapa kampus yang di beberapa kampus yang ada, ada kayak gitu. Jadi mahasiswa itu ya nyari duit juga gitu. Ini podcast apaan sih? Ini podcast atau mukbang sih? Ini sama aja kayak sponsor. Itu saya harus persiapkan ya. Idealisme mahasiswa anti korupsi. Benar gak? Iya. Idealisme mahasiswa politik harus bersih. Iya. Tapi ada permainan di mahasiswa itu sendiri. Ya kan maksudnya kita lihat ke belakang aja, tahun 89 ada salah satu aktivis dari mahasiswa. 98. 98 maksudnya. Ya mahasiswa yang berteriak sangat vokal gitu sampai dia ditahan. Dan sekarang beliau masuk ke dunia politik, ya ternyata sama aja gitu.
saat udah duduk di bangku yang enak itu sama aja. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang bilang kita anti korupsi, kita pengen politik bersih, tapi kalau mereka udah diliatin nyatanya kayak gimana, pikiran mereka bisa berubah. Bullshit kan? Iya, bullshit. Jadi mau kuliah? Mau. Karena? Ya karena maksudnya kayak dapet baru, ilmu baru gitu. Ilmu baru kan bisa di mana aja. Nggak perlu di kuliahan. Di mana aja gitu, tapi seenggaknya lah harus apa ya? Meskipun bisa dapat dari mana aja kan, istilahnya perkuliahan tuh adalah tempat gitu, wadah gitu. Nah, kenapa kita gak nyoba di situ dulu gitu. Kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi, apanya? Kuliahnya? Ya gak sesuai ekspektasi, ya mungkin ada jalan-jalan yang lain. Contohnya? Ya banyak sih, mungkin keluar atau gimana gitu kan. Kan dari itu, dari mana aja kan? Ya, Iya. Perpustakaan misalkan kan. Iya. Kita belajar. Jadi nggak terlalu penting kan kuliah? Ya apa ya? Untuk beberapa orang, nggak, kan ada aja yang menganggap kuliah itu harus, ada yang nggak usah lah, ngapain kuliah gitu. Ada yang kayaknya ini masih dibutuhin deh gitu. Takutnya ada apa-apa, kebutuhan apa yang berhubungan sama kuliah gitu kan. Lu masih ada di titik mana tuh? Ada di titik yang ada mana? Apa ya? Apakah kuliah itu sangat harus atau tidak harus atau masih dibutuhkan? Masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Jadi nggak kayak harus banget kuliah, enggak juga ya. Enggak. Tapi nggak mau kayak apa ya? Jadi nggak usah kuliah lah, mending kirain kuliah karena pengen kerja. Kan ada tuh banyak orang yang gua kuliah supaya gampang kerja. Kan kayak gitu juga kan? Iya, ada orang yang punya mindset kayak gitu. Tapi kan kalau dari mindset dari gua nih, kuliah itu buat nyari ilmu, bukan nyari kerja. Kalau gua sih kuliah buat nyari cewek. Main Tinder aja Pak, jangan kuliah, bayar. Tinder juga bayar yang gold. Tinder yang gold bayar tau. Iya, lumayan tuh. Geser kesininya bayar tuh. Geser kanan, geser kiri gitu kan. Kliknya bayar tuh. Message-nya bayar. Unlock tuh message. Berapa diamond tuh? Kok diamond ya? Gua nggak tahu sih. Bigo gua tuh. Bang Hamja. Ke Bang Hamja. Alah, buka dikit dong. Enggak sih sebenarnya, gua kuliah tuh karena merasa kalau misalkan caranya diri gua berkembang tuh ya di kuliah. Iya. Di kampus. Iya. Gitu. Nah, yang jadi permasalahan apakah kampusnya memadai untuk mengembangkan mahasiswanya atau enggak, kan gitu. Gitu kan. Itu sih yang jadi perhatian gua. Kadang gini kan, apa sih, orang pengen ngelakuin sesuatu atau berbuat sesuatu tapi gak ada media atau fasilitasnya kan, jadinya cuma bisa diam gitu, gak bisa ngelakuin apa-apa. Iya. Gitu. Meskipun kita pengen berkembang tapi tidak memadai dalam segala halnya, ya gak bisa juga, susah. Berarti gimana kita ya? Yang pertama, gimana dari diri sendiri untuk mengimprove-nya gitu. Dan juga dari fasilitasnya juga harus memadai gitu. Iya, let's say lah gitu kan, anaknya tuh cerdas. Tapi kalau tempatnya atau kampusnya nggak bisa gitu kan mengembangkan si anak ini, ya nggak bisa juga dong. Ya cerdasnya segitu-gitu aja, gak bisa berkembang. Ya, itu dia. Di situ. Jadi harus balance antara anaknya, antara mahasiswanya sama kampusnya, gitu kan. Ngomong-ngomong, mulai kuliah berarti bulan Junian ya? Agustus. Lu Agustus kan? Iya, pokoknya pertengahan 2021 lah. Pertengahan 2021. Kalau terima. Niatnya di mana? Niatnya di Bandung sih, ngambil negeri. Bandung, bukannya di ini? Bukannya di apa? Unpad. Iya. Di Unpad. Mau coba ke Unpad dulu. Gua juga pengen ke Unpad waktu itu, cuman gak keterima. Jadi salam ya kalau lu keterima, salam ke dosennya. Ada salam dari mahasiswa yang tidak engkau terima. Dan mungkin juga dosennya tidak peduli gitu. Iya, meskipun gak peduli, salam dulu aja lah. Iya. Siapa tahu nggak denger kan di sini. Akhirnya gua ditarik. Ya mau nggak jadi mahasiswa Unpad gitu. Iya. Dengan rasa tidak enak itu ya. Dengan rasa tidak enak dan rasa yang sangat memaksa gitu kan. Jurusan apa? By the way. Ngambil antropologi. Antropologi itu belajar tentang kebudayaan ya? Termasuk juga kebudayaan, tapi ilmu tentang memahami manusia gitu kan. Ilmu tentang memahami manusia dari pola pikir, kebudayaan.
agama. Oh, lebih luasnya seperti itu ya. Luas ya, lebih luasnya kayak gitu. Pokoknya tentang semua hal yang berhubungan dengan manusia. Dengan manusia. Berarti peruangan, perduitan, percuan-cuan gitu diurusin nggak? Masuk. Masuk. Religi masuk. Iya, semua. Hampir semua masuk. Di Indonesia tuh penilaian antropologi kayak gimana tuh? Hancur kah atau belum tahu juga kan. Kayak antropologi itu kalau di SMA-nya jurusan bahasa tuh, dan kalau dari gua sendiri juga tahunya kayak di Indonesia untuk jurusan bahasa di SMA belum terlalu merata, gak kayak IPA atau IPS kan. IPA IPS pasti di semua sekolah menengah atas itu pasti ada IPA sama IPS, tapi bahasa belum tentu di semua sekolah ada gitu. Jadi kayaknya gak terlalu banyak gitu. Maksudnya kalau banyak yang tahu juga gak sebanyak yang tahu jurusan IPA atau IPS. Ya. Memang masih apa ya, kayak anak tiri lah ya. Jurusan bahasa tuh. Iya. Beda kayak IPA kan. IPA terkesannya orang-orangnya humble, pintar gitu kan. Terus ceria, terus baik. Padahal gitu kan. Sangat. Pelajaran eksak yang sangat membingungkan dan memusingkan otak saya di IPA. Saya soalnya di IPA. Mampus Anda. Sekarang makanya saya murtad ke IPS, ke sosial, ke ilmu sosial. Kuliahnya ya. Terakhir, kalau misalkan ada orang yang ngajak Rama buat bisnis dengan ekspektasi penghasilannya 50 juta per bulan, terus ada yang nawarin kuliah di Unpad, milih mana? Pribadi, logika, jujur. Ya maksudnya Rama juga gak bisa semata-mata langsung milih antara kuliah atau duit gitu. Kayak harus tahu juga, oh ini bisnisnya kayak gimana, bisnis apaan, menguntungkan atau enggak gitu, ini berjangka panjang atau enggak gitu. Terus bisa mengimprove diri enggak langsung, wah ini sebulan 50 juta ngapain gua kuliah buang-buang duit, mending langsung kerja. Iya memang kan realitasnya itu orang-orang kita yang berpikir kayak gitu ya, kebanyakan gitu. Tapi kalau uangnya ada di depan saya 50 juta, saya mending 50 juta. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Nih salahnya orang Indonesia kebanyakan menurut gua, mereka bisa kaya tapi mereka gak bisa punya mentalnya orang kaya. Gimana tuh, agak berat tuh ya. Agak gua nggak ngerti tuh gimana tuh. Misalkan contoh ada orang miskin, dia menang lotre 1 miliar, habis pak. Iya, karena apa, dia sekali duduk habis tuh duit. Iya, bisa mungkin entah dia beli mobil mewah, beli rumah, nyawa cewek misalkan. Kan kita juga gak tahu gitu, soalnya karena sedekah mungkin. Iya. Dari judi sedekah untuk membersihkan uang itu. Membersihkan uang itu habis kan. Iya. Daripada nggak sedekah. Iya. Ya maksudnya balik lagi ya, kita harus punya mental kayanya dulu sebelum kita kaya gitu kan. Kalau orang meskipun punya uang sedikit, yang punya mental kaya, dia kayak bisa muterin uangnya kayak, oh ini baiknya dibikin usaha dulu nih, atau ini dipakai apa dulu nih gitu. Jadi kan lebih milih kuliah. Loh. Iya, jadi pengen ngebangun mental dulu sama ngebangun pola pikir yang meskipun kan belum tentu jadi kuatar kuliahnya. Unpad gitu loh. Iya. Saingan di Unpad kan. Mungkin dari gua ya. Bahaya. Kalian yang kuliah siapin dulu bukan cuman belajarnya, tapi mentalnya yang dipersiapkan. Itu terus carilah kampus yang sesuai dengan apa yang lo inginkan dan kapasitas diri lo. Jangan sampai kampusnya high, lo nya low. Atau sebaliknya, lo nya high, kampusnya low, ntar malah lu hebat sendiri kan, nantinya dosennya malah kalah sama lu dan berabe nanti kan ya. Itu sih. Oh ini terus buat siswa kelas akhir, kelas 12 kalian mending jangan terlalu ambisius, jangan terlalu banyak belajar. Akhirnya kalau belajar terus gak keterima kan buat apa, gak berguna juga. Mending kayak saya gak belajar gak keterima lah kan, ya udah gua gak belajar gitu, santai dong. Daripada gua belajar capek-capek gak keterima. Waduh gak keterima. Siapa yang tahu kan? Jadi banyak kan sekarang yang nggak belajar tapi lulus, ada juga. Ada juga yang belajar tapi lulus juga sih. Karena kalah sama yang bayar. Aduh. Di next video gue mau ngobrol sama, bukan gue sih, mungkin yang jadi hostnya nanti ada Ujan, ada Arsal, sama anak UPI. Kita cerita tentang UPI itu kayak gimana sih. Iya, UPI nih, ngomongin tentang UPI ya nanti next video. Dah, see you next time dan bye.